the power of dreams. Tahukah Anda kalau ada 4 jenis elektrifikasi di mobil modern ya? Pertama ada mild hybrid, terus ada plug-in hybrid, ada strong hybrid, dan tentu saja ada full battery yang tidak hybrid lagi. Dia full battery EV namanya ya. Dan bulan ini Honda memperkenalkan HR-V RS eHev, yaitu sebuah facelift dari generasi sebelumnya. Bagaimana mobil strong hybrid ini kalau dibandingkan dengan mobil elektrifikasi lainnya? Kita cari tahu hari ini yuk. Selamat datang di channel Honda Megatama, saya Kelly. Jangan kemana-mana. Mobil elektrifikasi adalah kendaraan yang menggunakan tenaga listrik, baik sepenuhnya maupun sebagian untuk penggeraknya. Ada beberapa jenis mobil elektrifikasi di Indonesia yang dibedakan berdasarkan seberapa besar peran listrik dibanding mesin biasa. Yang pertama, mild hybrid. Perpaduan mesin dan baterai versi sederhana, mild hybrid masih menggunakan mesin bensin yang dominan. Motor listrik hanya bantu saat akselerasi dan tidak bisa jalan full listrik. Kedua, strong hybrid. Beda dengan mild hybrid, baterai di strong hybrid memiliki peran yang lebih besar dengan kapasitas yang lebih besar dan bisa dicas oleh mesin, dan juga lewat regenerative braking. Yang ketiga, plug-in hybrid. Sebuah mobil plug-in hybrid memiliki baterai yang cukup besar untuk di-charge dengan listrik. Selain itu, mobil ini juga ada tangki bahan bakarnya. Jadi kalau baterainya habis, mesin akan mengambil alih untuk mengeluarkan tenaga. Yang terakhir adalah BEV, yaitu mobil full listrik yang tergantung dengan baterai untuk menyalurkan tenaga. Selain akselerasi yang spontan, sebuah BEV juga memiliki nol emisi. Jadi mana yang lebih unggul? Dan juga mana yang lebih canggih? Sebenarnya hal ini tergantung kebutuhan si pengguna. Yang pertama, mild hybrid, walau disematkan baterai yang membantu akselerasi, tes di jalanan Indonesia tidak selalu memiliki konsumsi bensin yang lebih irit. Jadi sangat tergantung dengan kondisi jalan. Yang kedua, strong hybrid yang dianggap oleh pabrikan Jepang adalah yang paling ideal untuk Indonesia karena selain bertenaga, mobil ini memiliki konsumsi bensin hingga 1 liter untuk 25 km. Mobil hybrid ini juga harus mengganti baterai pada saatnya nanti. Walau lama ya, tetapi ini yang biasanya ditakuti oleh para pengguna mobil hybrid. Ketiga, kalau paling hemat dari segi bahan bakar dan perpajakan tentu saja BEV. Tapi konsekuensinya harus mengubah listrik rumah, harus ngantri di SPKLU, dan rela kena depresiasi yang sangat besar. Harganya anjlok ya, sehingga banyak orang yang belum berani membeli mobil full EV, walau di Jakarta sudah bisa free ganjil genap. Keempat, sementara plug-in hybrid bisa jalan hanya dengan baterai hingga 50 km sekali charge. Hingga ada pabrikan yang disclaimer kalau mobilnya bisa jalan hingga 1 liter 70 km. Ini sebenarnya hanya bahasa marketing ya, karena kalau baterainya sudah tidak 100%, mustahil bisa mempertahankan konsumsi bahan bakar yang 170 tadi. Mobil plug-in juga harus merelakan banyak ruangan di mobilnya karena harus mengakomodasi baterai yang besar dan juga mesin. Oke, secara umum mobil ini kalau kita lihat langsung itu mirip-mirip ya dengan HR-V RS sebelumnya. Tapi sebenarnya banyak loh yang beda. Kalau dari lampu memang sama ya, sudah LED, sena sudah LED, terus juga lampunya sudah reflektif LED dan juga ada proyektor ya. Tapi di sini sudah tersemat fitur CR-V yaitu cornering light ya, dan juga ada adaptive driving beam. Jadi memang lebih canggih dibanding dengan HR-V sebelumnya. Dan kalau moncongnya ini kalau kita perhatikan memang mirip ya. Tapi kalau lihat detail tuh ternyata beda. Kamu lihat deh, kalau di sini Anda bisa lihat di sini grill di depannya itu memang sama ya, ada chrome trapesium. Tapi kalau yang lama itu agak ke dalam, sedangkan ini tuh sudah keluar dengan logo RS yang sedikit beda dan logo Honda yang berwarna biru ya. Terus di bawahnya juga lebih keren, kita bisa lihat lebih dinamis ya grill bawahnya. Di sini ada chrome yang memanjang dan di sini ada garis merah yang menunjukkan jantung hati manusia ya, warnanya merah. Oke, sekarang kita ke samping yuk. Ya, kalau dari samping sih memang sama ya, kurang lebih ya. Di sini ada over fender, di sini sudah black glossy ya, dan kalau kita lihat velgnya masih sama sih. Menggunakan ban Bridgestone Alenza ya dengan ukuran 225 50 R18. Jadi sama dengan HR-V sebelumnya.
Dan juga remnya tentu saja sudah cakram ya. Ya, spionnya kita lihat sudah di luar dari pilar A dan sudah ada LED di sini berwarna kuning. Di atas kita tidak ada roof railnya ya. Dan kelihatan di sini panoramik. Jadi kalau yang versi RS ini masih ada panoramic roofnya, sedangkan yang versi biasa tidak ada. Kita lihat ke belakang di sini, tarikan pintunya masih sama dengan yang lama dan velgnya di belakang rodanya sudah cakram juga. Yang membedakan HR-V facelift dengan yang lama, dari RS ataupun yang tipe biasa itu sudah auto tailgate ya. Dan sini juga sudah ada fitur walk away dan memang kalau kita lihat bagasinya sama sih di sini. Lampunya sudah putih kiri kanan dan tidak ada ban serep ya. Ini diganti dengan sini repair tire kit dan juga ada pompa. Karena apa? Karena di sini jadi tempatnya baterai hybridnya yang besarnya itu sekitar 1,1 kWh atau mirip dengan yang kita lihat di CR-V. Sekarang kita tutup yuk. Nah, di bagian belakangnya ya kalau kita lihat ya mirip-mirip ya. Di atas ada cermin antena dan di sini ada stop lamp dan defogger, juga ada wiper dan lampu yang baru bagian 8 ya. Dan lampu yang baru bagian belakang kita lihat lebih dinamis dan ada logo Honda yang berwarna biru dan ada logo RS eHev di bagian kanan bawah. Masih ada logo HR-V chrome dan kita lihat di sini bumpernya yang memang lebih sporty dengan adanya dua reflektor berwarna merah dan juga ada garis chrome seperti ini. Dan kita lihat tipnya juga udah keren ya, knalpotnya itu berwarna chrome. Ya sekarang kita lihat yuk under the hood seperti apa. Kalau mobil hybrid itu biasanya banyak warna-warninya. Nah kita lihat ya, nih mesinnya masih nyala, jadi anget. Nah kalau kita lihat tuh di mobil hybrid itu ada kabel-kabel orange seperti ini ya, itu yang jangan kita kutak-katik kalau nggak ngerti. Jadi bedanya dengan HR-V RS sebelumnya, kalau HR-V sebelumnya itu yang RS itu menggunakan mesin turbo ya, sedangkan ini menggunakan mesin hybrid. Jadi ada dua tenaga dari mesin dan juga ada dari baterai ya. HR-V RS eHev menggunakan mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 106 PS dan torsi 127 Nm. Sementara motor listriknya memiliki tenaga 131 PS dan torsi 253 Nm, membuat mobil ini torsinya cukup besar ya. Transmisinya eCVT. Katanya sih ya, katanya mobil ini itu kalau kita gaspol itu lebih kencang dibandingkan dengan HR-V RS Turbo. Tapi nanti kita akan cari tahu saat kita test drive. Berikut adalah fungsi Honda Connect pada HR-V RS. Honda Connect adalah fitur konektivitas berbasis aplikasi yang memungkinkan pemilik mengakses berbagai fungsi mobil langsung dari smartphone. Fitur ini mencakup pelacakan lokasi kendaraan, notifikasi saat mobil dibuka secara tidak wajar, status baterai aki, pengingat servis, serta fitur geofencing dan driving behavior. Dengan Honda Connect, pengguna bisa memantau dan menjaga keamanan mobil lebih praktis dan real time. Oke. Ya, saya sudah ada di interior HR-V RS eHev facelift 2025. Yang pertama kesannya memang gelap ya. Jadi semuanya full black. Jadi kesannya itu kedap dan juga mewah. Cukup mewah rasanya ya. Oke, sekarang kita pertama dari klasternya ini, dashboardnya ini sekarang mirip dengan yang lama, tapi memang kalau dibandingkan dengan yang versi biasa ya ini banyak tambahannya ya. Jadi kalau sebelah kiri kita lihat dulu udah graphical, kita lihat ada seat belt ya, seat belt monitor ya, dan sebelah kanan itu masih biasa, masih analog, ada kecepatan ya. Terus nih kita lihat nih hazard lagi nyala dan disitu juga ada indikator temperatur, juga transmisi dan juga itu lagi drive mode lagi ikon ya. Dan di tengah juga ada kecepatan digital, jadi ada dua kecepatan yang digital di tengah dan sebelah kanan juga untuk klaster analognya, speedometernya masih ada analog. Jadi saya sih suka. Di sini setirnya black, sebelah kiri untuk audio, untuk head unit, sebelah kanan untuk Honda Sensing. Jadi kita ngeset untuk Honda Sensing pada saat kita nyetir nanti ya. Terus di sini sudah ada pedal shift. Jadi memang pedal shift ini bukan untuk transmisi
tapi untuk kita ngubah kekuatan regenerative braking-nya. Jadi kalau di mobil hybrid begitu ya, nggak seperti di HR-V yang turbo, kita untuk ganti transmisi. Oke, terus sekarang kita ke head unit. Ini banyak sekali hal-hal baru yang menyenangkan. Yang utama itu adalah Android Auto dan Apple CarPlay-nya itu sudah wireless. Jadi kita udah nggak perlu pakai kabel-kabel lagi, kita tinggal connect iPhone kita atau Android kita, dan saat kita masuk mobil sudah otomatis terkoneksi. Dan kalau tadinya di sini kelihatan agak tebal, di sini kelihatan lebih ini ya, slim ya. Dan kita lihat look-nya itu sekarang kalau menurut saya sih lebih minimalis dibandingkan yang dulu. Jadi udah agak-agak CR-V ya. Jadi look-nya itu sekarang datar-datar gitu. Dan masih banyak tombol di sini yang terus terang saya suka banget. Untuk pengaturan AC-nya, jadi di sini masih tombol ya. Nah, ini sudah auto climate dan masih ada max cool-nya ya. Jadi kalau Anda lagi mobilnya panas, langsung tekan aja AC-nya, langsung lari ke max untuk buat mobil ini cepet dingin. Dan kita lihat ke bawah, di sini ada USB Type A dan di sini ada kompartemen kosong ya. Nah, ini yang bisa kita taruh untuk tiket atau mungkin untuk flashcard Anda, ataupun ada HP kedua atau HP yang lagi nggak di-charge ya. Dan di sebelah kiri di sini juga ada USB-C. Jadi ada yang A dan ada yang C di sebelah kiri, dan bawahnya lagi kalau masih kurang lagi ada wireless charger. Jadi kalau masih butuh colokan dan wireless, jadi ada semua ya. Jadi di sini Honda benar-benar go all out kalau saya lihat. Jadi semua jenis koneksi itu ada. Transmisi seperti ini, stiker seperti ini, dan dia ada beberapa jenis, ada P, R, N, D, dan B, bukan S. Nah, jadi kalau yang lama itu S, itu untuk sport mode, ini untuk B, ini untuk brake ya. Jadi brake itu maksudnya jika kita ingin regenerative braking-nya itu sekuat mungkin. Untuk apa? Supaya nge-charge baterainya lebih cepat ya. Terus kita di sini lihat desainnya ini sudah black glossy, jadi kelihatan lebih mewah. Dan di sini ada tombol untuk drive mode, dan di sini ada hill assist, dan di sini ada rem tangan yang sudah elektronik, dan tentu saja sudah ada brake hold. Dan di sini ada dua cup holder jika Anda ingin naruh minuman, dan kompartemen di armrestnya yang tidak terlalu besar, jadi cukup kecil lah. Tapi di sini sudah leather sih, jadi semuanya full leather, jadi looks really nice. Sekarang kita ke bagian atas ya. Oke, di bagian atas ini untuk sun visor-nya dua-duanya sudah lampu. Sayangnya masih berwarna kuning ya. Oke, dan di sini kita lihat ada lampunya dua warna putih, sudah auto dim, dan atasnya kita lihat ada panoramic ya. Jadi ini tidak bisa dibuka, tapi kita bisa tutup. Ya, seperti ini. Setir juga sudah tilt steering dan sudah teleskopik, jadi lengkap ya. Kalau saya senangnya tuh ditarik ke belakang terus agak ke bawah, jadi lebih nyantai saya nyendernya gitu. Untuk posisi driving ya ekonomis ya, seperti biasa HR-V emang nyaman kalau kita nyetirnya jika dalam kota, untuk keluar kota. Dan di sini juga sudah elektrik ya seatnya ya. Kalau misalkan dulu HR-V yang biasa itu belum, ini sudah elektrik. Dan kita lihat ada seat adjusternya, ada naik turun ya, jadi ada 8 arah, cukup komplit ya. Di sini unik ya. Jadi kalau memang HR-V itu masih mempertahankan tombol-tombol analog yang bisa mengubah, lihat semburan AC ini memang hal-hal kecil, tapi menurut saya ini cukup menarik sih. Di sini juga ada power, saat stop button sebelah kanan dan sebelah kiri ini untuk nge-set brightness daripada MID ya. Sekarang kita masuk ke menunya yuk. Ya, kalau kita lihat MID-nya ini memang simple ya. Jadi memang tidak terintegrated dengan head unit. Jadi head unit itu cuma lebih simple sih sebenarnya. Jadi nggak kelihatan ada indikator di dalam head unit, tapi semuanya tuh DMID. Jadi kalau head unit ini akan kepake kayak buat saya gitu ya, itu akan kepake untuk Apple CarPlay gitu mostly. Sedangkan untuk MID di sini kita lihat sebelah kiri itu untuk menu yang berupa TFT ya, sebelah kanan ini masih analog berupa speedometer, dan menunya tuh ada di sini nih. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini ada logo rumah ya, home. Nah, di sini kalau kita tekan itu akan keluar menu seperti ini. Jadi ada power charge, power flow, range, fuel, speed time, dan lain-lainnya ya. Jadi ini kita bisa melihat bagaimana mobil ini memiliki informasi ya seperti ini ya. Ini power untuk baterainya, ini sekarang ada di ujung ya antara biru dan hijau. Kalau misalkan kita udah lari ke hijau, nanti kita bisa masuk ke full EV. Saya balik lagi, nah ini ada power flow-nya. Nah ini kelihatan kalau baterainya itu kelihatan ya, itu hanya sekitar 1/4 ya dari full. Dan kalau kita lihat lagi menu yang lainnya, ration fuel, dengan adanya bensin di mobil ini dan baterai ini kita bisa jalan kurang lebih 218 km. Lanjut lagi speed and time. Nah di sini ada average untuk speednya dan waktu berapa lama mobil ini sudah jalan. Speednya seperti ini ya, ini full leather, ini 94 sih. Ini ada garis merah yang bikin mobil sporty. Dan kalau RS e-Hype ini sudah full ini ya, up and down ya, yang belakang juga sudah full auto sih sangat membantu sekali. Dan
Mobil ini memiliki total 8 speaker ya, jadi 4 di depan dan 4 di belakang ya, dan juga memiliki sudah 6 airbag. Jadi sangat proper. Kita lihat di sini ya, nggak ada apa-apa sih di sini, cuman untuk tailgate di belakang. Di sini ada parking sensor dan di sini ada traction control. Ya, sekarang saya di bagian belakang ya. Kalau Honda HR-V ini dulu saya ingat ya, pertama kali saya nyobain, emang saya nggak nyangka mobil ini tuh enak kalau disupirin tuh. Jadi kita di belakang tuh duduknya enak ya. Saya tingginya 177, lihat ya, ada room buat leg saya, leg roomnya tuh luas, atas juga untuk headroom cukup ya. Ya tinggal satu tangan ya, nggak luas-luas banget sih, tapi ya proper gitu. Dan di sini ada panoramiknya, membuat saya bisa menikmati jalan gitu ya. Saya memang tutupnya belum auto ya, jadi kita tutup masih menggunakan kain itu ya. Tapi memang looknya itu kalau dari belakang ini, dari passenger itu menyenangkan sih mobil ini, karena semua itu sudah hitam, sudah black, sudah leather, dan menariknya tuh leather itu sampai atas. Jadi ini kita bisa bersihin gitu, nggak dari dulu. Jadi kalau kita lap pakai kanebo tuh bisa gitu gitu. Semuanya itu udah hitam dengan banyak garis-garis merah yang kelihatannya membuat mobil ini jadi sporty gitu. Di sini ada kantong, dan uniknya ada kantong kedua untuk kita naruh HP di sini, dan ada di kiri juga ya. Di sini juga buat kantong HP ada. AC-nya seperti ini, ada kompartemen kecil, dan ada USB-C slot 2 buah yang memang akan sangat kepake. Ya di sini sudah perforated, sudah black, dan tadi ada red stitchingnya seperti ini, ada armrestnya yang seperti ini, dan sudah ada ISOFIX dan 3 titik seat belt ya. Dan yang buat saya suka nih sebenarnya ada lampu depan sini ya. Ini 2 lampu putih yang menurut saya posisinya keren sih ya. Jadi memang looknya juga kelihatan oke. Di sini ada armrestnya juga di bagian atas, dan di trimnya ini ada tweeter. Jadi membuat kita bisa menikmati audio di belakang dengan adanya tweeter yang balance juga dengan speaker yang ada di bawah gitu ya. Di sini sudah black piano, ada red line di sini buat mobil ini sporty, dan ini warnanya juga silver, nggak mengkilap. Jadi keren ya. Di sini juga ada cup holder, dan untuk armrestnya di bawah yang memang sudah empuk dengan lagi-lagi stitching merah di mana-mana. Terus juga ada fitur magic ya. Magic seatnya itu kalau kita angkat, nah seperti ini. Nah ini jadi ada space yang cukup luas. Sengaja dibuat seperti ini supaya kita bisa naruh barang yang cukup besar di sini ya. Dan ini juga kalau kita lipat seperti ini, nah dia jadi bisa rata. Jadi ini very spacious ya. Kayaknya rata-rata mungkin udah tahu ya gimana rasanya bawa Honda HR-V ya. Dari kemarin saya nyobain yang biasa, terus turbo, terus sempat juga IN1 yang full electric ya. Sekarang saya nyobain yang hybrid RSI HEV gitu ya. Jadi sebenarnya basically ya sama sih. Honda HR-V adalah sebuah mobil yang nyaman dikendarai ya. Terus visibilitas yang baik, dengan pengereman yang baik karena sudah cakram 4-4-nya gitu ya. Terus juga tenaganya juga cukup ngisi gitu ya kalau yang biasa. Sedangkan kalau untuk yang full battery itu ya rasanya kayak mobil EV ya, gas spontan, akselerasi. Kalau yang HEV ini, yang hybrid ini, itu somewhere in the middle aja, jadi di tengah gitu. Jadi dia tenaganya itu lebih dibandingkan yang biasa, tapi memang belum kayak EV gitu ya. Tapi kalau kita tarik tuh ngisi gitu. Dan menariknya kalau kita tarik itu, kita gaspol itu dia nggak langsung meraung, tapi dia switch ke mesinnya gitu ya, ke mode mesinnya baru dia suaranya meraung. Jadi memang beda. Jadi ada 3 model HR-V nih di Indonesia, dan ini menurut saya tuh sangat menarik ya. Untuk suspensi ya, mobil ini rasanya itu dewasa dan menyenangkan ya. Jadi memang tidak keras dan juga tidak terlalu empuk, jadi pas gitu. Jadi jika Anda yang suka kencang manuver, mobil ini tuh bisa dikendarai dengan sangat nyaman. Manuvernya bisa kita maksimalkan dengan cukup baik gitu, walaupun SUV gitu ya, bukan sebuah sedan. Tapi untuk SUV yang seukuran begini tuh cukup lincah loh mobil ini. Jadi memang mobil ini menyenangkan sih untuk dibawa. Nah terus memang satu hal lagi mengenai hybridnya mobil ini gitu ya. Jadi Honda itu sekarang di pasar itu memperkenalkan strong hybrid yang memang sudah ada sebelumnya, ada di mobil-mobil lain gitu ya, khususnya dari Toyota yang memang rajanya hybrid gitu ya. Nah bedanya itu dengan yang sudah ada, khususnya mungkin saya sebut Yaris Cross ya dari Toyota. Bedanya HR-V RS ini memiliki baterai yang lebih besar, yaitu 1,1 kWh, membuat mobil ini untuk mode EV-nya bisa lebih panjang ya, dan tenaganya itu di atas kertas tuh harusnya lebih besar ya. Kalau
disatukan antara mesin dan juga dari tenaga dari baterai gitu. Jadi memang mobil ini di atas kertas hybridnya harusnya lebih baik. Nah ini sebenarnya saya harus coba lebih jauh ya mobil ini untuk bawa lebih jauh, cuman karena kesempatannya belum ada, jadi sementara kita coba untuk jalan-jalan dalam kota dulu. Nah sekarang saya ada di Peak yang memang PV-nya itu batu ya, bukan aspal, dan mobil ini kerasa nyaman sih, ini enak ya. Apalagi kalau misalkan saya duduk di belakang, saya bisa ngelihat panoramic roof-nya, bisa ngelihat pemandangan kiri kanan. Saya nggak bayangin ya mobil ini tuh adalah sebuah mobil yang sebenarnya enak untuk disupirin. Jadi nggak cuma hanya nyetir sendiri, tapi disupirin untuk bawa keluarga pun nyaman gitu. Dan dengan HR-V yang memang pemimpin pasar dari Honda, dengan sudah hybrid ya, udah irit nih. Ya jadi kita dapat semua tuh, kita dapat iritnya, gitu, dapat kerennya gitu ya, dapat performance-nya juga, terus dapat teknologinya juga dengan adanya Honda Sensing, dengan harga yang akhirnya menurut para pengamat otomotif tuh harganya sangat make sense ya. Mobil ini harganya di 488 juta. Kenapa bisa murah begitu ya? Alasannya salah satunya ini adalah mobil hybrid yang full dirakit di Indonesia. Nah ini adalah bagian dari strategi Honda agar bisa menjual mobilnya dengan lebih murah gitu ya. Itu harusnya dari dulu ya. Jadi kita nggak perlu dengar Honda yang dibully gitu ya. Jadi ini harganya dengan fitur nambah malah kurang. Jadi ini apa ya, ada yang bilang Honda ngamuk, ada yang bilang the king is back, ada yang bilang akhirnya Honda ya. Pokoknya mobil ini adalah mobil yang menjawab semua doa penggemar Honda di Indonesia. Fiturnya nambah, model lebih keren, tapi harga lebih murah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, mobil ini tuh sudah dapat desain baru yang lebih fresh, terus sekarang sudah hybrid, jadi memang irit ya, 1 liter bisa lebih dari 25 km gitu. Jadi mobilnya jauh lebih irit dibandingkan dengan HR-V sebelumnya. Terus juga ya desainnya keren, dan harganya yang tidak sampai 500 juta. Jadi membuat mobil ini sangat worth it ya. Jika Anda tertarik dengan mobil ini, jangan lupa untuk menghubungi Honda Megatama di nomor berikut. Ya, jika Anda suka, jangan lupa like dan subscribe jika Anda menganggap video ini bermanfaat untuk Anda mengecek semua produk mobil dari Honda. Saya Kelly untuk Honda Megatama. Sampai ketemu lagi.